Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thalab wa talibat kelas 10 KMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa menyambung pelajaran kita pada materi akhlak yang kita akan mempelajari kitab Ta'dhimul Ilm ya, yang ditulis oleh beliau Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin ya, kita telah membaca dua muqaddimah ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa muqaddimah pertama adalah muqaddimah dari kitab Ta'dhimul Ilm yang asli. Adapun muqaddimah yang kedua adalah muqaddimah dari khulasah ya, khulasatu Ta'dhimul Ilm ya, ringkasan atau poin-poin pembahasan intisari dari kitab Ta'dhimul Ilm itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan ya. Nanti ada pembahasannya modelnya beliau membawakan simpul-simpul atau poin-poin pembahasan ya, yang beliau tuliskan ya, dengan istilah maq'id ya. Ya, kalau bahasa kita ya simpul itu ya, simpul ataupun pokok tata cara mengagungkan ilmu. Dan ada 20 pokok atau tata cara mengagungkan ilmu yang akan beliau bawakan di sini. Nah, ya kita langsung saja masuk ya. Pokok atau simpul pengagungan ilmu yang pertama. Ya. Al-maq'idul awal tathhiru wi'a'il ilmi. Simpul pengagungan ilmu yang pertama adalah tathhiru wi'a'il ilm, pembersihan wadah dari ilmu itu. Wa huwal qalbu, wadah dari ilmu itu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu, dan sesuai dengan kadar kebersihan hatinya, maka ilmu itu akan masuk ke hati seseorang. Wa idza zadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Jika hatinya bertambah bersih, maka bertambah pula penerimaan ilmu di hatinya itu. Nah, maka ya, inilah ya, sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu jasadihi ala wahiyal qalbu. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ya, ada satu gumpalan darah dan juga daging darah ya, satu gumpalan darah. Jika bagian tubuh tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan bila ya, bagian tubuh tersebut rusak, maka jelek pula, rusak pula seluruh tubuhnya. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Ya. Maka kita tahu di sini, ya, simpul pertama ini, masya Allah ya, beliau tulis adalah kebersihan hati. Semakin bersih hati seorang, semakin bisa menerima ilmu. Ya. Faman arada hiyazatal ilmi fal yuzayyin batinahu, maka siapa yang ingin untuk mengikat ilmu, hendaknya dia memperindah, memperbagus batinnya, memperbagus jiwanya. Wa yutahhiru qalbahu min najasatihi, dan dia wajib, siapa yang ingin dapat ilmu, dia wajib membersihkan hatinya
dari najis-najis hati, dari kekotoran-kekotoran hati. Fal ilmu jauharun latif. Maka ilmu itu merupakan hiasan yang sangat lembut. La yasluhu illa liqalbin nadhif. Maka ilmu itu tidaklah pantas kecuali bagi hati yang bersih. Nah, Masya Allah, ini perkataan yang sangat indah. Ilmu itu adalah perhiasan yang sangat lembut, yang sangat bagus. Maka tidak akan cocok, tidak akan sesuai, ya, tidak akan sesuai bagi hati yang kotor. Ya, maka wajib bagi kita kalau ingin menuntut ilmu itu, ya membersihkan hati dulu. Nah, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan sekarang bagaimana membersihkan hati? Beliau akan menyebutkan caranya. Ya. Maka beliau mengatakan menyucikan hati, membersihkan hati supaya dapat ilmu. Ya. Itu akan kembali pada dua pokok yang sangat besar. Ya. Cara membersihkan hati itu ya akan kembali, akan bisa dengan dua pembersihan ini. Yang pertama, ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhati, wal akhar taharatuhu min najasati syahawati. Cara membersihkan, cara menyucikan hati yang pertama adalah membersihkan hati dari najis-najis syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah kerancuan pemikiran, ya, yang bersumber dari macam-macam ajaran baru yang nyeleneh, ajaran baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dan juga dengan pemahaman para sahabat. Ya. Maka kalau kita mau ilmu yang benar, kita harus membersihkan hati kita dari syubhat. Ya. Nah, ya, dari segala jenis kerancuan pemikiran yang ada. Nah, ya, dan ini ya, tidak lain ya, ataupun ya, bisa terjadi ya, dalam masalah pemahaman agama seseorang. Kalau seorang mengambil pemahaman agamanya itu benar, sesuai tuntunan, sesuai dengan pemahaman salaf, insya Allah mudah baginya untuk memahami agama ini. Tetapi jika ia memahami agama dengan mencampur adukkannya ya, dengan ilmu-ilmunya orang kafir, dengan ilmu-ilmu yang non-islami, ya, akan bingung dia. Ya, saya kasih contoh, dia memahami siapa Allah, ya, tetapi dengan pendekatan filsafatis. Ya. Sebagaimana orang-orang filsafat itu kan pengennya tahu sesuatu dari dasarnya. Maka mereka akan bertanya itu orang-orang filsafat itu, siapa Allah? Ya. Di mana Allah? Mampukah Allah itu menciptakan dirinya sendiri? Subhanallah. Jadi mereka mengatakan perkataan-perkataan yang memang tidak ada petunjuknya. Perkataan-perkataan batil yang bersumber dari hawa nafsunya. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, filsafat ini kalau masuk ke dalam urusan agama, rusak itu pasti pemikiran orang tersebut. Ya, maka kalau kita mau ya, mempelajari ilmu yang benar, contoh ini ya, kita jauhi filsafat itu. Nah, karena tidak akan ketemu ya, orang yang belajar dalil dan orang yang belajar filsafat. Ini contoh yang namanya syubhat. Ya. Kemudian juga ya, banyak ya perkataan-perkataan yang bersumber dari kerancuan pemahaman. Syubhat itu kerancuan pemahaman yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak tunduk kepada syariat Islam, yang tidak tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Ada orang ya, nggak mau sholat, misalnya. Lalu dia lemparkan syubhat, lemparkan kerancuan pemikiran. Ya.
Sholat itu kan yang penting doa. Lalu dia bawakan perkataan-perkataan bahasa Arab yang menunjukkan memang bahwa secara bahasa itu sholat itu artinya doa. Lalu dia bungkus dengan kalimat-kalimat macam-macam ya. Akhirnya dia sahkan kalau dia itu nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting doa. Ini namanya syubhat. Nanti juga sama. Orang pengen, ya maaf kalau zaman sekarang ya, bahasa kasarnya mungkin zina. Ya. Tetapi orang bungkus zina tersebut dengan kalimat Islami. Ya. Nikah mut'ah. Ya. Sebagaimana dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Ya. Ya ini kalau bahasa Jawanya kawin kontrak. Ya. Nikah dengan jangka waktu tertentu, nanti cerai. Ya. Nah, nanti bisa nikah lagi dengan orang lain. Subhanallah, ini perkara yang sesungguhnya dilarang oleh agama. Ya, tetapi karena hawa nafsunya menginginkan hal tersebut, ya, lalu dia bungkus dengan perkataan-perkataan yang seolah-olah Islami, seolah-olah dalil dari Nabi, hadis-hadis yang mungkin sudah dinasakh, sudah dihilangkan oleh Islam, ya, sudah, atau bahkan hadis-hadis palsu, ya, dibawakan hadis-hadis palsu untuk menunjukkan, membenarkan perkataannya, ya. Maka jika orang itu tidak tahu dalil yang benar, ilmu yang benar, tersambar dia dengan syubhat tersebut. Nah, maka bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu itu? Kembali ke sini. Kita bersihkan hati kita dari segala jenis kotoran, kerancuan metode berpikir, kerancuan pemahaman yang disebut dengan syubhat itu. Lalu bagaimana biar pemahamannya itu lurus? Ya, gampang. Ya. Nggak usah neko-neko, jawabannya begitu. Ya. Kalau orang itu mau pemahamannya lurus, ya, ikutilah Nabi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Nah, katakan, ya, jika kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah Rasul. Ya. Jadi kalau kita ngaku mau cinta Allah, mau berilmu, mau benar-benar, ya, menyembah Allah, kita ikuti Rasul. Ya. Lalu Rasul juga, Allah juga menyambung, ya, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahamannya Al-Quran dan pemahamannya Rasul. Nah, ya, dan pemahaman Rasul ini telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sahabat itu orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasul menyampaikan ilmu dari awal syariat Islam diturunkan sampai akhirnya, sampai sempurna. Maka mereka lah orang yang mendapatkan pengajaran, pendidikan secara langsung dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang yang ketika salah paham langsung ditegur oleh wahyu Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pernah, ya, suatu ketika turun, ya, ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang akhir waktu puasa itu. Allah berfirman kan, ya, dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytil abyad. Ya. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian, ya, benang hitam dan benang putih. Ya. Nah, maka sahabat yang saat itu salah paham, ya, ketika dia tidur, dia bawa benang, satu benang hitam, satu benang putih. Lalu dia sahur, nah kalau sudah jelas benang hitam, benang putihnya, baru dia selesaikan sahurnya. Nah, besoknya ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan, yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih di situ bukan benang sungguhan, ya, tetapi yang dimaksud adalah garis, ya, ufuk, ya, fajar itu, ya, kalau sudah terang, ya, kalau sudah muncul fajar sidik, ya, maka itu berakhir pula waktu sahur, yang dimaksud demikian. Jadi ini contoh bagaimana sahabat, ya, diluruskan. Maka kalau kita mau hati kita benar, pemahaman kita benar, kita ambil Islam itu
dari 3 sumber pokoknya. 1 Al-Quran, 2 hadis Nabi yang sahih, 3 pemahaman sahabat. Inilah ya ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Nah, maka ini yang pertama ya. Jadi kita harus membersihkan hati kita dari kerancuan pemahaman ya. Dan ringkasnya saya juga ingin mengatakan bahwa jika ada satu pemahaman, jika ada satu pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran, hadits Nabi, dan juga pemahaman sahabat, itulah syubhat begitu. Ya. Jika ada satu omongan, satu pendapat yang nyeleneh, tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai hadits, tidak sesuai pemahaman sahabat, itulah yang disebut dengan syubhat. Ya. Maka kalau kita mau bersih, mau ilmu, bersihkan hati kita dari syubhat tersebut. Bersihkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini cara membersihkan hati yang pertama. Lalu ya, membersihkan hati yang kedua, ya, taharatuhu min najasati syahwat. Dia harus membersihkan hatinya dari kekotoran syahwat, najis-najis syahwat. Syahwat itu apa sih? Nah, syahwat itu ya adalah ya sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina ya wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati ila akhiril kalam ya. Syahwat itu adalah perkara yang dihiaskan ya oleh hawa nafsu kita ya. Nah, Masya Allah, dari perkara wanita, senang anak-anak, senang harta, ya, senang perkara-perkara duniawi. Nah, jadi syahwat ini berkaitan dengan hawa nafsu. Nah, ya, jadi memang demikian ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mengikuti hawa nafsu, sesat kita. Kenapa? Karena hawa nafsu itu pasti senang untuk diajak kepada kejelekan. Ya Allah telah mengatakan ya wa innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, sungguh yang namanya jiwa, hawa nafsu kita ini pasti memerintahkan kita kepada yang jelek-jelek. Dan memang demikian, tabiat manusia itu suka kepada yang jelek-jelek karena memang neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang mengundang hawa nafsu. Jadi kejelekan akan nampak seolah-olah enak, seolah-olah baik. Nah, Nabi mengatakan wa huffatin naru bisyahwat. Neraka itu dilingkupi dengan syahwat-syahwat. Ya, maka itu kalau kita melepaskan, Masya Allah ya, hawa nafsu itu dengan bebas saja, ya sudah, jadilah manusia dan binatang itu tidak ada bedanya. Ini seperti yang kita lihat di barat. Orang mau ngomong kalau hawa nafsunya tidak dikendalikan, ngomong seenaknya nggak masalah. Ya, mau ngomong jelek, mau ngomong ini, mau ngomong itu, nggak ada batasannya. Demikian pula syahwatnya. Orang barat itu lihat aja ya. Bahkan waliyadzubillah ya, di barat itu laki-laki nikah sama laki-laki disahkan. Perempuan suka sama perempuan disahkan. Subhanallah. Ini hewan aja lebih baik dari mereka. Ya. Antum kalau punya ayam itu, ya, mungkin tidak ada tuh ayam laki-laki sama laki-laki. Kambing juga, sapi mungkin juga. Ya. Jadi, ya subhanallah, yang namanya hawa nafsu, kalau sudah melingkupi hati seseorang, ya, merusak hatinya. Ya. Membuat hatinya, kalau bahasa Jawanya, kemantil-mantil kepada hawa nafsunya tersebut. Mikiri urusan-urusan syahwatnya tersebut. Mikiri urusan perut. Mikiri urusan bawah perut. Mikiri urusan dunia. Terus saja seperti itu. Sampai rusaklah hatinya. Makanya orang yang sudah hatinya isinya dunia, itu setiap hidupnya, setiap nafas hidupnya, ya isinya duit, isinya dunia, isinya itulah yang dia pikirkan. Kalau sudah demikian, dia mau belajar agama, sedangkan hatinya terpenuhi dengan urusan-urusan syahwat, maka tidak akan bisa. Taib. Maka subhanallah, ini nasihat ya, yang sangat luar biasa. Kunci dari pembersihan
hati. Kita bersihkan hati kita dari kotoran kerancuan pemikiran syubhat. Lalu yang kedua, kita bersihkan hati kita dari kotoran syahwat. Insya Allah kalau bersih dari dua ini, ya, sejauh kebersihan kita dari dua ini, sejauh itu pula ilmu akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Kenapa kok porosnya kok hati? Ya tadi sudah saya sampaikan. Karena sesungguhnya kalau kita mau sadari, ilmu ini adalah yang kita hafalkan, yang kemudian kita amalkan, dan kemudian kita dakwahkan. Ya. Kalau yang kita hafalkan, kita pahami, ya, kita saring, ini semua jelek, yang akan keluar dari kita kan jelek. Ya. Atau bahkan sebelumnya, kalau hati kita itu jelek, bagaimana kita akan bisa memakai hati kita untuk memahami ilmu yang sedang kita pelajari? Tentunya kan jauh dari hal tersebut. Maka marilah dua perkara ini, ya, kita benar-benar bersihkan. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika, ya, fastahi min nadharillahi ila qalbika. Ya. Dan jikalau engkau malu, ya, jika engkau dilihat manusia dalam keadaan bajumu kotor, ya, kalau kau pakai baju kotor, ya, itu kan pasti malu dilihat manusia, maka, ya, malulah kalian, ya, dari pandangan Allah terhadap hatimu. Ya. Wa fihi ihanun wa balaya. Jika seandainya, ya, di hatimu itu terhadap jika di hatimu itu ketika dilihat Allah ternyata ada kotoran dan kejelekan-kejelekan, wa dzunubun wa khotoya, dan di hatimu itu ada dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan syubhat maupun syahwat tadi, ya. Maka ini perumpamaan yang sangat bagus. Kalau kita jalan-jalan kemudian pakai baju yang sangat jelek, kotor, kan tentu malu dilihat manusia. Maka lebih pantas bagi kita, ya, ketika kita, ya, ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita kemudian dilihat oleh Allah ternyata isinya kotoran. Ya. Nah, sebagaimana kita malu dilihat manusia, kita membawa kotoran, patutlah kita malu kepada Allah ketika kita dilihat Allah kok isinya hati kita itu kotoran. Kenapa kok yang dilihat hatinya? Lihat, nah, fi sahih Muslim, lihat jelas sekali dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Muslim Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat kepada bentuk kalian, tidak pula melihat kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian, ya. Masya Allah. Jadi pantaslah ketika kita membersihkan hati, karena yang akan dilihat oleh Allah adalah hati kita. Masya Allah, ya. Man tahhara qalbahu fihi, ya, fihi ilmu halla, ya. Man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Maka ini kesimpulan, siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan berdiam di hatinya, ya, akan masuk ke dalam hatinya. Wa man lam yarfa minhu najasatuhu wada'ahul ilmu wartahala. Dan siapa yang tidak membersihkan hatinya dari najis, dari kotoran-kotoran syubhat dan syahwat tadi, ya, maka ilmu akan ilmu akan pergi darinya, ya, dan juga ilmu akan menyingkir, ya, dari hatinya. Masya Allah. Qala Sahal ibnu Abdillah rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Sahal ibnu Abdillah, haramun ala qalbin an yadkhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Ini sangat penting sekali, ya, mendukung kesimpulan ini, ya. Syekh Utsaimin membawakan athar, haram
ya, haram atas hati untuk dimasuki cahaya. Ketika di hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, haram, ya, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati seseorang ketika hati tersebut ada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini kesimpulan yang sangat luar biasa. Jadi ilmu itu adalah cahaya, maka tidak akan masuk ke dalam hati yang ada kotorannya. Ini juga sebagaimana yang pernah, ya, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Imam Syafi'i pernah suatu ketika itu menghafalkan lalu nggak bisa masuk. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, Imam Syafi'i, ya, qadarallahu ma syafa'an, ya, melihat betis seorang wanita yang tersingkap begitu. Nah, lalu itu masuk, ya, Imam Syafi'i itu kalau lihat sesuatu langsung terekam begitu, hafal. Ya. Nah, jadi ini kan ya, dalam tanda kutipnya kan maksiat yang tidak sengaja Imam Syafi'i lihat, ya. Nah, maka ini nasihat pula bagi wanita, ya. Jadi wanita itu memang benar-benar, ya, bisa menjadi penghancur, ya, penghancur peradaban kalau dia tereksploitasi dengan jelek, ya. Dan demikian pula, ya, Islam itu bisa memperbaiki wanita, bisa menyelamatkan wanita dari penghancur peradaban tersebut ketika wanita itu mau tunduk terhadap seluruh syariat Islam. Makanya Islam sangat memuliakan wanita, ya. Maka kembali ke ceritanya Imam Syafi'i tadi, ya. Nah, ketika itu kemudian Imam Syafi'i tidak bisa menghafal dalam beberapa waktu begitu. Lalu beliau mengadukan hal tersebut kepada gurunya, Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, yang mana ini terekam jelas, ya, dalam bait syair yang Imam Syafi'i katakan, dan ini sangat terkenal. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada guruku yang bernama Imam Waqi' Ibnul Jarrah jeleknya hafalanku, ya, karena beberapa hari nggak bisa ngapal gara-gara lihat yang nggak sengaja tadi, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, ya. Wa arsyadani bi annal ilma nurun. Dan guruku memberitahukan kepadaku kalau ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, Masya Allah. Maka dalam penutup ini, ya, marilah, ya, jelas sekali Syekh Utsaimin membawakan kebersihan hati dari syubhat dan dari syahwat tadi adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Maka marilah kita bersihkan hati kita dari kotoran syubhat dan dari kotoran syahwat agar ilmu itu mau masuk ke dalam hati kita. Nanti sama, ketika antum mau menghafal Al-Quran, ketika antum mau menghafalkan matan, ketika antum mau memahami bahasa Arab, kok tidak bisa-bisa, periksa itu hatinya. Ada apa di situ? Adakah syubhat? Adakah syahwat? Adakah perkara-perkara jelek, ya, nah, yang masuk ke dalam hati kita? Ya, saya contohkan syahwat yang paling ringan di masa ini adalah virus HP itu. Lihat game, lihat Instagram, lihat apa. Kalau kita mau menghafal, tapi isinya kepala kita, isinya hati kita itu adalah game, adalah Instagram, adalah Facebook, adalah WhatsApp yang mungkin tidak berguna, candaan dengan teman-teman yang sesuai syahwat, kan, candaan yang nggak neko-neko, yang neko-neko itu yang ngomong seenaknya, pergi ke sana kemari, dulan, lihat ini lihat itu, ya, temennya yang awam mungkin, ya, lihat bioskop diceritain begini-begini, apalagi temennya pacaran mungkin diceritain, itu semua kalau nempel ke hati kita, lalu kita mau menghafalkan Quran, yo nggak nyambung. Hati kita itu isinya story Facebook tadi, story game tadi, story Instagram, atau yang lainnya. Jadi nggak akan nyambung itu, ya. Maka marilah ini, ya, hati kita ini kita bersihkan, kita berlatih, ya,
untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang nempel pada hati kita. Dengan itu, insya Allah kita akan bisa mendapatkan ilmu, enak menghafalkan Al-Quran, enak belajar agama, dan enak memasukkan ya dalil-dalil kepada kepala kita dan juga hati kita, insyaallah ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.